Hai kalian, para Aries, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Gimana? Ini udah mulai Oktober. Kemarin kalian lihat bacaan Oktober nggak? Yang nggak lihat, coba nanti saya taruh deh ya di bawah ya linknya supaya kayak kalian bisa juga melihat apa prediksi Oktober. Tapi yang nonton udah cukup banyak, udah lumayan banyak. Kayaknya untuk ukuran Aries segitu banyak lumayan deh ya. Aries banyak gak sih? Lupa. Oke, anyway, tapi ya sudah. Saya taruh linknya di bawah kalau kalian mau melihat yang bacaan bulan Oktober ya secara general. Karena yang ini saya buat untuk bacaan cinta gitu. Nah, judulnya akan saya berikan ketika kartunya terbuka. Jadi kita lihat aja apa sih sebenarnya cinta untuk seorang Aries. Adakah cinta sejati untuk Aries? Adakah orang yang benar-benar mencintai Aries? Coba kita buka ya. Jangan sampai kalian baper jika ini tidak resonate dengan kalian, oke? Karena ini adalah general reading. Kalau mau yang benar-benar lekat dengan kehidupan percintaan kalian ya personal reading. Oke. Kartu pertamanya aja udah cantik ini, udah bagus. Kartu kebahagiaan ya, ini adalah The Sun. Bacaan cinta terus tiba-tiba The Sun yang datang. Wow. Luar biasa. Oke, dengan adanya kartu ketiga yang sudah terbuka, yang saya lihat adalah iya, ada cinta yang luar biasa untuk kalian para Aries. Oke, walaupun tidak ada kartu Two of Cups atau The Lovers, tapi kita bicara cinta di sini yang enggak sekedar cinta biasa, asik. Oke. Kartu pertama kalian yang seperti sudah saya bilang, ini adalah The Sun. Berarti ia confirm bahwa Aries dicintai oleh seseorang secara luar biasa. Dan cinta itu akan membuat Aries berbahagia. Karena cintanya nggak toksik, karena cintanya tidak membuat kalian terluka, karena cintanya yang seperti saya bilang tadi luar biasa. Oke, siapapun orang tersebut, apakah kalian sudah bersama dengan orang tersebut atau belum, it doesn't matter. Karena Aries, kalau kalian sekarang berada di situasi yang salah, berada di situasi yang toksik, kalian bisa kok memilih untuk keluar dari situ, atau nanti waktu yang akan mengeluarkan kalian dari situ, sehingga kalian akan bertemu dengan cinta yang sejati, yang benar-benar untuk kalian, yang tidak saling menyakiti, tapi kalian bisa bertumbuh bersama dengan orang tersebut dan berbahagia dalam kehidupan cinta kalian. Oh, amin. Saya doain aja ya untuk Aries. Mentang-mentang pasangan saya Aries. Enggak juga gitu ya. Tapi ya, oke, sebagai orang yang dealing dengan Aries sekian lama dan saya mengetahui betapa sebenarnya seorang Aries itu kalau udah mencintai ya udah sepenuhnya. Tapi juga ada Aries-Aries yang belum menemukan cinta sejatinya, makanya masih nyari, makanya kelihatannya kayak player gitu ya, mau yang perempuan kayak yang laki kayak gitu ya. Tapi yang jelas my dear Aries, percaya saja bahwa di depan sana, kalaupun kalian belum menemukannya saat ini, ada cinta sejati luar biasa untuk kalian dengan kartu pertama kalian di kartu kebahagiaan atau The Sun. Oke? Kemudian kartu yang selanjutnya adalah Knight of Pentacles yang terbalik. Orang tersebut ciri-cirinya adalah tidak mata duitan. Bukan gitu sih ya. Mata duit atau tidak buat saya sih ya pilihan orang masing-masing, oke.
Tapi yang jelas orang tersebut adalah orang yang tidak hanya menuntut tentang materi kepada seorang Aries, tapi lebih kepada pendekatan hati gitu ya. Lebih kepada ingin memperjuangkan hal lain yang jauh lebih besar dari materi. Jadi, my dear Aries, coba lihat pasangan kalian saat ini. Kalaupun belum solid ya syukurlah ya. Tapi kalau udah solid ya gimana ya? Saya juga nggak akan bilang kalian suruh tinggalin dia aja ya kan? Oke, kalau pasangan kalian yang saat ini meninggalkan kalian karena urusan materi, then that person is not the one. Bukan dia cinta sejati kalian. Karena cinta sejati kalian atau orang yang memang seharusnya menjadi soulmate-nya si Aries adalah orang yang tidak mengejar materi. Dia mengejar hal yang lebih besar dari sekedar materi. Dan mungkin beberapa Aries belum menyadari hal tersebut. Jadi dengan adanya bacaan ini, coba disadari ya para Aries. Dan ada Ace of Cups. Banyak cinta bahkan yang luar biasa yang diberikan orang tersebut ke dalam kehidupannya Aries. Orang tersebut tidak menuntut lebih dari cinta karena orang tersebut mempunyai cinta yang luar biasa kepada Aries. Dari pertama saya udah bilang apa tadi sebelum kartunya terbuka? Ya, bukan cinta biasa. Ada ya lagunya ya? Cintaku bukanlah cinta biasa, gitu ya. Oke, kok saya jadi nyanyi nih Aries, centil amat saya hari ini. Anyway, my dear Aries, cinta luar biasa tersebut bisa kalian dapatkan dari orang tersebut. Orang yang memang selama ini sebenarnya sudah disediakan semesta untuk kalian. Cuma beberapa kalian sudah cukup beruntung mendapatkannya atau bertemu dengan dia. Tapi beberapa Aries yang lain juga beberapa Aries yang lain belum bisa bertemu dengan seseorang tersebut karena satu dan lain hal yang terjadi di kehidupan kalian. Dan gak ada yang benar atau salah dalam hal ini hanya masalah waktu, ini hanyalah masalah destiny atau takdir atau jalan hidup gitu ya. Pada waktunya nanti kalian akan menyadari dan menemukannya. So don't worry, be happy my dear Aries. Ada Ten of Pentacles di selanjutnya. Bukan berarti ketika kalian bersama dengan orang tersebut atau menemukan orang tersebut di dalam kehidupan kalian nggak ada yang ribet-ribet. Tapi di sini keribetannya bukan berasal dari Aries atau orang tersebut. Ribetnya dari orang sekitar gitu dengan adanya kartu ini. Ribetnya dari orang yang kayak ngomongin hubungan kalian yang mungkin di mata mereka tidak sesuai atau apa, biarin aja ya orang lain ngomong ya Aries. Nggak ada tuh menurut orang lain harusnya begini, nggak ada yang kayak gitu. Semua ini adalah kehidupan yang Aries pilih. Begitu juga pasangan itu adalah yang Aries pilih. Jadi nggak ada bilang kalau nggak bagus karena ini itu, karena Aries sendiri dan orang tersebut yang menjalaninya. Jadi kalau orang tersebut sudah bersama Aries saat ini, congratulations, nggak usah pedulikan bisik-bisik tetangga. Karena bersama-sama dengan orang tersebut, kalian merasa terpenuhi, bahkan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keuangan. Karena Ten of Pentacles tentang keuangan ya. Terpenuhi. Kemudian secara pertimbangan ini ada The Temperance. Secara pertimbangan pun Aries bisa mempertimbangkan orang tersebut untuk menjadi
cinta sejati kalian kalaupun orang itu belum ada di kehidupan kalian. Pertimbangan kalian pasti matang-matang tentang bersama dengan orang tersebut. Dan hal itu, my dear Aries, tidak perlu dipikirkan terlalu dalam, walaupun perlu dianalisa lagi kepribadiannya. Siapa tahu salah ya, fake gitu. Salah penilaiannya, karena ya beberapa Aries bertemu dengan orang yang salah dulu, baru kemudian ketemu dengan orang yang benar. Karena ini the temperance, karena kadang-kadang kalian lupa mempertimbangkan banyak hal. Oh, dia ganteng, oh dia cantik, and then that's it. Lupa menggali lebih dalam kepribadian orang tersebut, apakah match dengan kalian para Aries gitu ya. Tapi yang jelas orang itu tidak akan menimbulkan kesedihan lagi seperti yang pernah terjadi di kehidupannya Aries. Karena look, ini Five of Cups-nya terbalik. Kalian tidak lagi merasa sendiri, tidak lagi merasa sedih karena orang tersebut menjadi pemenuhan di bidang batin ya. Ingat tadi enggak di bidang keuangan. Jadi it's not about material things, it's not, enggak karena materi gitu, tapi karena memang ketulusan, cinta dan lain sebagainya yang akan memenuhi kehidupannya Aries, sehingga Aries enggak lagi merenungi gini kan, merenungi apa yang sudah menjadi sakit hati di masa lalu, pernah disakiti dan lain sebagainya. Kemudian apa? Ya, orang tersebut jika sudah bersama kalian, congratulations ya. Tapi jika kalian bersama dengan seseorang dan masih merasa berada di hubungan yang salah, ya udah perlu dikaji lagi the temperance tadi ya. Perlu dilihat lagi. Cantik sih cantik, ganteng sih ganteng, tapi nah, tapinya itu yang perlu diperhatikan, oke? So, orang yang sesungguhnya menjadi your soulmate atau cinta sejati kalian ya, true love kalian adalah orang yang tidak lagi membuat kalian memikirkan masa lalu yang menyakitkan. Itu udah lewat dan gak ada lagi. Jadi kalian bisa berbahagia bersamanya. Lihat, kartu pertama kalian adalah kartu kebahagiaan ya. Tapi ada, really ada Aries. Cuma kalau belum ketemu ya belum aja. Kalau yang udah ketemu, selamat, congratulations. Dan Ace of Wands ini nih, kalian tidak akan kehilangan jati diri kalian atau kehilangan apa ya, kayak tidak bisa menjadi diri kalian sendiri jika bersama orang tersebut. Enggak kayak gitu. Justru sebaliknya, kalian bisa menjadi diri kalian sendiri. Kalian bisa memimpin hubungan tersebut ke arah yang jauh lebih baik. Kalian bisa menjadi pribadi Aries yang sesungguhnya tanpa harus berpura-pura, tanpa harus jadi orang lain, tanpa harus memikirkan kayak aduh kalau sama dia aku takut begini, takut begitu. Enggak, karena kalian bisa mengatasi segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya bersama orang tersebut. Oke, so itu tadi ciri-ciri di mana kalian akan mendapati orang tersebut di kemudian hari, kalaupun kalian belum bersama dengan orang tersebut kali ini ya. Ciri-cirinya udah tahu tadi, udah 7 ya. Pokoknya nggak mikirin materi, dia punya cinta yang besar, dia bisa bikin Aries bahagia, bla bla bla. Tadi ada 7, udah ya. Bahkan Aries tidak lagi meratapi sakit hati di masa lalu. Oke. Terus kemudian apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di kehidupan percintaannya Aries? Apa nih? Coba kita lihat. The High Priestess. Oke. Nggak ada yang terbalik ya. Oh, the Hangman ya justru yang terbalik. Oke, 5 kartu saya buka.
Oke, yang sebenarnya terjadi di kehidupan orang tersebut, jika orang tersebut sudah berada di samping kalian sekarang dan kalian harus menyadari ini sebenarnya keadaan orang tersebut. Kalaupun dia belum ada ya nanti kalian tahu ciri-cirinya kayak gitu dan kemudian orang itu berada di situasi seperti itu atau situasi yang berhubungan dengan kalian dengan si orang tersebut. Oke, so High Priestess. Orang tersebut memiliki spiritualitas yang cukup tinggi sehingga dia tidak memikirkan diri sendiri, dia memikirkan keseimbangan hubungan antara kalian para Aries dengan dia gitu. Dia juga seorang Queen of Wands di mana banyak hal dia melakukan bantuan bukan hanya kepada si Aries tapi juga kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi memang orangnya bukan orang yang egois, tapi dia cukup merasa kayak bagian dari situasi sekelilingnya, sehingga dia bukan orang yang tidak mau membantu, tapi justru sebaliknya dia mau membantu dan keadaan dia mau dia oke atau tidak, dia masih punya hasrat untuk membantu. Jadi keadaan dia sekarang memang ya hidupnya mungkin tidak terlalu baik, tidak terlalu wah, tidak terlalu apa ya, atau Ariesnya yang sedang tidak baik, orang itu juga biasa-biasa aja. Oke, biasa-biasa aja begitu, tapi bukan berarti orang tersebut cuek, tapi justru dia juga mau membantu keadaan sekeliling maupun dirinya sendiri, dia bisa melakukannya. Situasi sekarang ini dia juga ada di Five of Swords. Mungkin ini ketakutan dari entah Aries, entah orang tersebut atau dua-duanya nih. Kalau sudah bersama bisa ketahuan ya. Kalau belum bersama ini dia yang susah. Ketakutan untuk digeser posisinya. Padahal tidak ada Three of Swords ya. Berarti ini ketakutannya hanya ada di pikiran entah itu Ariesnya atau orang tersebut. Tergeser karena ngerasa cuma kayak gini kalau dibandingin dengan orang lain. Mungkin orang lain jauh lebih baik. Jadi ngerasa bisa digeser gitu posisinya. Ya soal geser-menggeser mah ya kalau emang gak baik dan toksik ya mendingan digeser sih. Tapi kalau bagus tadi kan udah bagus banget ya, ada kebahagiaan, cinta yang luar biasa, kemurahan dan lain sebagainya. Masa mau digeser ya kan? So kartu ini hanya sebagai ada di pikiran either orang tersebut atau si Aries yang memikirkan kayak nggak pantas kayaknya sama dia atau nanti bisa digeser digantikan oleh orang lain gitu lah ya, pikiran doang kayak gitu. Tapi Aries dan siapapun yang nonton ini, kalaupun itu cross watcher ya, kalian tidak bisa tergantikan kalau memang kalian dimaksudkan untuk orang tersebut. Kalau memang semesta mempertemukan kalian, itu tidak akan membuat kalian tergeser posisinya. Kalau berhasil digeser posisinya ya berarti tidak ada cinta yang tulus di situ, gitu aja segampang itu sih. So don't worry, either si Ariesnya maupun orang yang dealing dengan Aries yang merasa akan tergeser, posisinya tidak akan tergeser. Bahkan ada Nine of Pentacles, dimana jika Aries bertemu dengan orang tersebut, orang yang tepat, yang memang harusnya ada di kehidupannya Aries, kehidupan kalian di posisi yang lain seperti karir, keuangan, dan bisnis juga akan mengalami perkembangan yang baik dengan adanya Nine of Pentacles. Kehidupan keuangannya membaik, kehidupan sosialnya juga membaik, karena banyak hal yang bisa dipetik dari apa yang sudah diusahakan. Sekali lagi, ingat tadi ciri-cirinya, orangnya nggak mikirin materi, jadi tidak materialistik, tapi justru sebaliknya sangat berempati dengan sekitar dan mau banyak memberi gitu ya. Kemudian
Ini The Hangman-nya terbalik ya. Jadi sebenarnya tidak ada penundaan di mana kalian para Aries bisa ketemu dengan orang tersebut. Dan kalaupun kalian sudah bersama orang tersebut, congratulations, kalian bisa teruskan dan tidak ada penundaan lagi di sini. Oke, that's really good Aries. Oke, satu kartu lagi aja dari ini, 3 deh. Dari untuk menggambarkan percintaan kalian ya, dari Oceanic Tarot. Oke, 3. Kayaknya bagus-bagus nih kartunya. Queen of the Judgment. Oke, self reflection. Di dalam hubungan ini kalian para Aries bisa merefleksikan apa yang menjadi kegagalan kalian di masa lalu, bisa saling refleksi satu sama lain. Nah, that's good. Kemudian defense, Nine of Wands, defense di sini ya, kalian defense aja untuk hal-hal yang buruk ya. Kalau memang toxic ya nggak usah diterusin gitu ya. Oke, so defense untuk hal-hal yang buruk aja. Dan yang terakhir ada change, perubahan, Eight of Cups. Oke, so hubungan ini akan membawa kalian ke perubahan, tapi perubahannya adalah perubahan yang baik karena kartu pertama kalian tadi adalah The Sun. Oke, so percintaannya Aries, The Sun, kebahagiaan luar biasa untuk Aries. Untuk orang yang memang menjadi cinta sejati kalian, dan jawabannya iya ada. Kalaupun kalian sudah bersama dia, congratulations, selamat, coba dipertahankan ya, dan diperbaharui selalu rasa cintanya Aries. Untuk yang belum menemukan, sabar, kalian pasti akan menemukannya. Oke, so my dear Aries, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil sebagai pesan di bacaan tarot kali ini. Saya harus selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye.